Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan baik ya. Nah, alhamdulillah pada hari ini kita masih bisa bertemu kembali dengan Ibu untuk belajar matematika ya tentunya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi mengenai bangun ruang sisi datar, yang mana pada pertemuan kedua ini kita akan membahas mengenai luas permukaan kubus dan luas permukaan balok. Namun sebelum melaksanakan pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan untuk ketua kelas memimpin teman-temannya untuk berdoa sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Nah, selanjutnya Ibu akan mengabsen terlebih dahulu ya. Apakah ada yang tidak hadir? Oke, semuanya hadir ya, hadir semua sih. Nah, sebelumnya luas permukaan kubus dan balok, apakah dari anak-anak semua sudah sebelumnya di rumah udah membaca? Belum? Oke, kita belajar ya hari ini. Nah, materi sebelumnya kan mengenai unsur-unsur dan pengertian serta jaring-jaringnya ya. Masih ingat kan dari materi yang sebelumnya? Oke, jangan dilupakan ya, harus diingat kembali ya, harus dibaca kembali dan dipahami lebih lanjut. Nah, kegunaan materi luas permukaan kubus dan luas permukaan balok itu sangat berguna ya dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, ada nih di lingkungan keluarga, di rumah kita mempunyai sebuah benda yang berbentuk seperti kubus dan balok. Nah, kita ingin memeriksa atau menghitung luas permukaannya. Nah, jadi kita perlu untuk belajar luas permukaan kubus dan luas permukaan balok. Kemudian tujuan pembelajarannya yaitu kalian bisa menentukan luas permukaan kubus dan luas permukaan balok ya. Nah, cakupan materi di sini tentunya untuk luas permukaan kubus, kemudian yang kedua pembahasannya luas permukaan balok ya. Nah, di sini Ibu akan membagi kalian dalam beberapa kelompok. Ada yang 4 orang, ada yang 5 orang ya. Oke, di sini Ibu akan membagikan kelompoknya sesuai yang ketua kelas, yang ketua anggotanya sesuai dengan ranking ya. Jadi ada, kita sebut saja 5 kelompok ya. Di sini ada 30. Oh, berarti ada 6 kelompok ya, ada 6 kelompok. Oke, kita tulis yang ketua kelompok 1 sampai ketua kelompok 6, yaitu dari ranking ke-1 sampai ranking ke-6. Untuk yang selanjutnya bisa menyesuaikan ya, dikoclok saja agar lebih adil. Oke, sudah. Nah, kemudian Ibu akan membagikan ya bahan ajar pertemuan kedua ya, pertemuan kedua mengenai luas permukaan kubus dan balok ini. Ya, udah ada bahan ajarnya. Oke. Nah, silakan kalian amati dan baca permasalahan yang ada pada bahan ajar yang telah Ibu berikan. Kemudian kalian ya setiap kelompoknya diskusi ya dan melengkapi bagian yang kosong yang ada pada bahan ajarnya yang telah diberikan ya, yang telah diberikan Ibu. Nah, pada kegiatan 1 ada permasalahan 1 nih. Nah, kita perhatikan gambar berikut ya. Atau ambillah 2 kotak kue atau kardus kecil yang berbentuk kubus dan balok. Kotak kue atau kardus kecil yang diambil harus berbeda dengan kelompok lainnya ya. Kemudian amati. Silakan kalian mencari kotak kue atau kardus ya, atau kardus kecil yang yang berbentuk seperti kubus. Nah, kemudian irislah beberapa rusuk pada bangun yang berbentuk balok ataupun kubus ya boleh, sehingga apabila dibuka dan direbahkan pada bidang datar
akan membentuk bangun datar, sehingga akan didapat apa yang disebut jaring-jaring balok atau kubus ya. Selanjutnya irislah beberapa rusuk dengan pola irisan yang berbeda pada bangun yang berbentuk kubus, sehingga apabila dibuka dan direbahkan pada bidang datar akan berbentuk bangun datar, maka akan didapat yang disebut jaring-jaring kubus. Kemudian dari jaring-jaring kubus dan jaring-jaring balok dibandingkan kedua bentuk jaring-jaring tersebut, kemudian ukur dan hitung luasnya. Nah, di sini ada alternatif penyelesaiannya dari masalah 1. Kita perhatikan kotak kue ya, yang berbentuk seperti balok. Nah, pada gambar I ini baloknya atau kotak kuenya masih utuh ya, belum diiris. Nah, di gambar 2 itu sudah diiris ya, jadi sudah menjadi jaring-jaring balok, dan yang ketiga itu ya jaring-jaring baloknya sudah digambar kembali. Nah, kemudian didapat pada gambar ketiga bahwa L1 sama dengan L5, L2 sama dengan L4, dan L3 sama dengan L6. Nah, sehingga luas seluruh permukaan kotak kuenya tinggal ditambahkan saja ya. L1 ditambah L2, ditambah L3, ditambah L4, ditambah L5, ditambah L6. Kemudian lihat nih, apakah ada yang bentuknya sama? Nah, bisa dilihat bahwa L1 dan L2 itu bentuknya sama ya, persegi panjang dan ukurannya sama. Nah, jadi L1 ditambah L5, kemudian mana lagi nih yang sama? Lihat ya, ada L2 dan L4 sama ya. Jadi digabungkan L2 ditambah L4. Dan yang ketiga itu ada L3 sama dengan L6 ya, sama ukurannya. Jadi L3 ditambah L6. Kemudian karena ada dua bangun datar yang sama, kita kalikan saja salah satunya. Jadi dikalikan 2. 2 dikali L1 ditambah 2 kali L2 ditambah 2 dikali L3. Nah, silakan kalian isi ya di bawahnya. L1 luasnya berapa? Dan L2 luasnya berapa, L3 berapa. Silakan kerjakan berkelompok ya, yang tadi telah Ibu bagikan kelompoknya. Silakan kalian isi di lembar jawaban di bahan ajarnya ya, boleh di bahan ajarnya boleh, ataupun di kertas baru, kertas kosong boleh. Nah, jika sudah, kita perhatikan kembali nih gambar kotak kue yang ada pada gambar ya, yang ada pada bahan ajarnya. Di sini ada kotak kue berbentuk kubus yang mana rusuknya adalah 9 cm. Nah, jika diiris sisi-sisinya akan terbentuk gambar yang ada di sebelahnya ya. Nah, kalau kubus, luasnya atau ukuran setiap bangun datar yang ada pada jaring-jaringnya itu sama. Jadi L1 sama dengan L2 sama dengan L3 sama dengan L4 sama dengan L5 sama dengan L6. Ada 6 bangun datar ya yang terbentuk dari bangun ruang kubus, sehingga luas seluruh permukaan kotak kue. Nah, karena ada 6 bangun datar, kita kalikan salah satu bangun datarnya dengan 6. Jadi 6 dikali L1. Boleh L2, boleh L3, boleh L4, boleh L5, boleh L6. Kenapa? Ya, karena semua sisi-sisinya itu sama besar ya. Jadi boleh yang mana saja, mau L1, L2, mau L3 dan seterusnya boleh ya. 6 dikali L1. Kita ambil L1 ya. Nah, luas L1 itu berapa? Silakan kalian isi ya. Nah, kita ke kegiatan 2 nih. Setiap sisi dari balok memiliki bentuk persegi panjang ya.
Rumus yang biasanya digunakan untuk menentukan luas persegi panjang adalah panjang kali lebar. Lalu untuk menghitung luas permukaan dari balok, apakah kita juga harus menjumlahkan setiap luas dari sisi balok yang berbentuk persegi panjang? Ini agak ribet sih ya, harus menjumlahkan, harus mencari luas persegi panjang yang lainnya gitu ya. Nah, karena ada rumus yang lebih mudah untuk digunakan, yaitu luas permukaan sama dengan 2 dikali dalam kurung P dikali L ditambah P dikali T ditambah L dikali T. Nah, untuk bisa memahami rumus ini, kita perhatikan contoh yang ada pada bahan ajarnya. Nah, di sini ada soal, sebuah balok memiliki ukuran panjang 200 cm, lebar 2 cm, dan tinggi 10 cm. Maka, berapakah luas permukaan dari balok tersebut? Nah, ingat, kita akan menggunakan rumus yang lebih mudah ya, yang tadi, yang di atas, yaitu luas sama dengan 2 dikali P dikali L ditambah P dikali T ditambah L dikali T. Nah, silakan isi ya teman-teman. Silakan kalian isi pada bahan ajarnya. Nah, selain menggunakan rumus yang mudah, nah untuk soal ini silakan kalian juga menggunakan rumus yang tadi ya, yang awal ya, yang menggunakan pemisalan ya, yang digabungkan, yaitu L1 ditambah L5, L2 ditambah L4, L3 ditambah L6 ya, dibuat jaring baloknya. Oke, sebelumnya ada pertanyaan. Sebelum melanjutkan ya ke yang selanjutnya, yaitu LKPD. Ada yang ingin tanyakan dulu? Silakan. Tidak ada ya mungkin. Kita lanjutkan ke LKPD. Oke, sebelum ke mengerjakan LKPD, Ibu mau satu kelompok untuk mempresentasikan hasil dari pengerjaan bahan ajarnya. Ibu acak saja ya. Silakan untuk kelompok 3 deh, untuk presentasi ke depan, mempresentasikan bahan ajarnya yang tadi telah dikerjakan. Oke, silakan kelompok 3. Oke, yang lainnya, kelompok yang lainnya memperhatikan ya. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan, tanyakan ya ke kelompok 3. Atau kalau misalnya ada jawaban yang berbeda nih, jawaban yang berbeda dari kelompok kalian, itu bisa diutarakan ya. Misalnya bukan takutnya ya, tapi misalnya, aduh saya ini beda, kelompok saya beda nih jawabannya, boleh untuk mengajukan ya, atau mengutarakannya. Ataupun misalnya ada pertanyaan, boleh. Kalau ada pertanyaan, boleh untuk menanyakan kepada presentasi. Kita menyelesaikan LKPD ya. KPD-nya Ibu akan bagikan. Silakan kalian kerjakan LKPD-nya dalam waktu 40 menit ya, berkelompok. Nanti setelah mengerjakannya, semua kelompok harus presentasi ya. Presentasi mengenai LKPD-nya. Ya, Ibu kasih waktu 40 menit dari sekarang. Silakan. Oke, terima kasih ya kelompok 6 telah mempresentasikannya. Kita berikan tepuk tangan terlebih dahulu untuk kelompok 6. Oke, karena sudah selesai ya, kita sudah belajar mengenai luas permukaan kubus dan balok, dan juga kita sudah mengerjakan latihan soal atau LKPD-nya. Kemudian silakan kalian membuat resume dari kegiatan yang telah kita lakukan hari ini, atau poin-poin pentingnya ya, dicatat pada pembelajaran hari ini, luas permukaan kubus dan luas permukaan balok. Oke. Selanjutnya Ibu akan memberikan tugas individu ya kepada kalian semua, maksimal dikumpulkan minggu depan.
ke Ibu ya, dikumpulkan minggu depan sebelum pembelajaran dimulai ya. Tugas individunya jangan dikerjakan berkelompok ya, tapi boleh untuk belajar bersama ya. Boleh. Nah, alhamdulillah pada kegiatan hari ini, pada materi luas permukaan kubus dan luas permukaan balok telah selesai ya. Kita akan bertemu kembali di pertemuan selanjutnya untuk membahas luas permukaan prisma dan luas permukaan limas ya. Terima kasih. Jangan lupa dikerjakan tugas individunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.